Dampak kereta Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Tusi Gambir yang anjlok di kawasan Subang. Sejumlah perjalanan sempat sejak Jumat lalu dibatalkan. Bagaimana dengan perjalanan hari ini? Sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Hamzah, setelah 2 hari perjalanan kereta dibatalkan, bagaimana suasana di stasiun Gambir siang ini? Ya, Indra dan juga pemirsa, terkait dengan perjalanan kereta yang berada di stasiun Gambir, Jakarta Pusat ini terlihat bahwa kami melihat pemantau perjalanan kereta ini sudah hampir kembali normal yang sebelumnya sempat tertunda, di mana pada 2 hari di tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus 2025 lalu ini akibat dari anjloknya 5 gerbong kereta Argo Bromo Anggrek asal dari Surabaya Pasar Turi Gambir ini di empel semen stasiun Pegadaian Baru pada 1 Agustus sore kemarin mengakibatkan beberapa perjalanan tertunda, di mana kami mendapatkan data bahwa pada tanggal 1 Agustus kemarin sebanyak sekitar 24 perjalanan kereta api dibatalkan. Kemudian di tanggal 2 Agustus ini bahkan lebih parah karena ada sekitar 54 perjalanan kereta api dibatalkan. Kami mendapatkan informasi sementara bahwa pada hari ini 3 Agustus ini diperkirakan masih ada sekitar 2 perjalanan kereta yang nantinya ditunda ataupun dibatalkan. Namun kami juga ini masih menunggu konfirmasi kembali karena nantinya pihak dari KAI yaitu Direktur Utama PT KAI Didik Hartantio akan melaksanakan proses konferensi pers di belakang kami nantinya ini dan menginformasikan terkait kondisi terkini. Adapun demikian informasi yang kami dapatkan bahwa per hari ini kereta sudah dapat melintas di jalur Pegadaian yang sebelumnya mengalami anjlok. Hal ini memang sudah diperbaiki oleh pihak KAI di mana ada sekitar 200 personel teknis dari KAI ini melakukan perbaikan di jalur yang anjlok tersebut. Adapun PT KAI ini juga diinformasikan sebelumnya melakukan jalur memutar dengan 42 perjalanan kereta api dari jalur Cirebon, Pegadaian Baru, Cikampek, kemudian Tegal dan Cirebon, Purwokerto, Kroya, Banjar, Bandung, dan Cikampek. Nantinya kami akan kembali mengupdate juga Indra dan pemirsa bagaimana kondisi terkini, apakah kereta api ini sudah dapat berjalan normal di jalur yang sebelumnya anjlok di jalur Pegadaian. Sementara itu Indra yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hamzah atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Sebuah kendaraan yang sedang melaju di Jalan Raya Palima Ciamas, Serang, Banten menabrak pagar rumah dan 1 unit sepeda motor yang ditumpangi 3 orang pelajar. Akibat kecelakaan ini, 1 pelajar mengalami luka berat. Sebuah kendaraan jenis sedan menabrak sebuah sepeda motor yang ditumpangi 3 orang pelajar hingga menghantam pagar rumah warga di Jalan Raya Palima Ciamas, Kabupaten Serang, Banten. Kecelakaan ini pun menggemparkan warga sekitar. Diduga pengemudi sedan berinisial ADT mengalami epilepsi sehingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, salah seorang pelajar mengalami luka berat di kepala dan dilarikan ke RSUD Provinsi Banten. Sementara 2 pelajar lain mengalami luka ringan. Tiba-tiba di sini benar terjadi laka lantas mobil dan motor, dan ada korban itu yang bawa motor itu cowok 1, cewek 2, anak sekolah. Jadi 3 orang. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Polsek Pabuara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi Ainus melaporkan. Ya pemirsa, 2 anak tenggelam saat membuat video konten di sungai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jenazah kedua korban pada sore dan malam hari. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Rescue Damkar, BPBD, Relawan, dan TNI Polri berupaya mencari keberadaan 2 anak remaja wanita bernama Gisela dan Rira. Remaja berusia 14 tahun dilaporkan tenggelam di sungai daerah Petuk Ketimpun, Palangkaraya Sabtu siang saat membuat konten ulang tahun.
Tim SAR gabungan dibantu warga setempat akhirnya menemukan jenazah Gisela tak jauh dari titik awal korban tenggelam pada sore hari. Sementara jenazah Lira ditemukan pada malam hari. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Kalau menurut keterangan Lira inilah yang sempat mau menolong si Gisel ini, tetapi kalau badan ya kalau di dalam ilmu pengetahuan SAR itu sudah menyalahi, tetapi refleks saja dia merasa sebagai seorang teman. Kasus tenggelamnya 2 siswi SMP ini kini tengah ditangani petugas kepolisian dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Ya pemirsa, polisi tangkap pelaku pembunuhan pelajar sekaligus anggota Paskibra di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku pembunuhan merupakan tetangganya korban. Polisi yang melakukan penyergapan akhirnya berhasil menangkap YS di rumah kerabatnya bersembunyi di kolong tempat tidur. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi petugas kepolisian. Motif pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban atau mau memperkosa korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan polisi untuk mengungkap motif pelaku pembunuhan. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya korban ditemukan tewas ditemukan pegawai kebun terkubur di dalam lubang bekas galian alat berat di area perkebunan kelapa sawit Desa Taluk. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk selanjutnya diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku dikenali merupakan tetangga korban berinisial YS yang sudah memiliki istri. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainus melaporkan. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim khusus. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Tifa, 100% masuk bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat sampai Minggu pukul 9:30 malam di Sindo News TV.